Hadirin sekalian, saat ini kita berada di tengah era yang penuh tantangan global. Dunia sedang dilanda ketidakpastian yang semakin besar, dipicu oleh ketegangan geopolitik, perang, serta persaingan ketat antar negara besar. Keadaan ini tidak hanya memengaruhi stabilitas politik, tetapi juga berdampak langsung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara maju, termasuk blok-blok ekonomi besar. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa situasi ini mengharuskan kita, bangsa Indonesia, untuk bersikap waspada dan berhati-hati dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kebijakan anggaran untuk stabilitas ekonomi. Dalam menghadapi situasi ini, Presiden menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang dengan prinsip kehati-hatian. Kebijakan anggaran ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, memastikan inklusivitas, serta mendorong keberlanjutan pembangunan. Presiden menekankan perlunya efisiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran negara, dengan mengurangi pemborosan dan kebocoran di berbagai sektor. Setiap rupiah uang rakyat harus sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen, baik di pusat maupun daerah, untuk bersinergi memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Belanja negara akan diarahkan untuk program-program yang produktif, sementara kegiatan yang bersifat seremonial maupun tidak mendukung langsung kebutuhan rakyat akan diminimalkan. Ketahanan pangan sebagai pilar utama. Salah satu prioritas utama pemerintah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah mewujudkan ketahanan pangan. Beliau menegaskan bahwa tidak ada negara yang benar-benar aman jika tidak mampu menjamin ketersediaan pangan bagi rakyatnya. Untuk itu, Indonesia harus berkomitmen mencapai swasembada pangan melalui langkah-langkah strategis, termasuk pembangunan lumbung pangan di semua tingkatan, mulai dari desa, kabupaten, hingga nasional. Presiden mengapresiasi kerja keras berbagai pihak yang telah berhasil menjaga produksi beras nasional, meski dihadapkan pada tantangan iklim ekstrem seperti El Niño dan La Niña. Beliau juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan setiap lahan yang tersedia, baik di desa maupun di kota, untuk pertanian produktif. Ketahanan pangan bukan hanya tentang memastikan ketersediaan makanan, tetapi juga tentang menjaga kedaulatan bangsa. Dengan mengamankan pasokan pangan dalam negeri, Indonesia tidak hanya melindungi rakyatnya dari ancaman kelaparan, tetapi juga membangun fondasi bagi masa depan yang lebih kuat dan mandiri. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa selain ketahanan pangan, swasembada energi juga menjadi prioritas utama pemerintah. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu dari sedikit negara yang mampu mencapai 100% swasembada energi dalam waktu dekat. Beliau mengungkapkan kebanggaannya terhadap kekayaan alam Indonesia, termasuk sumber energi terbarukan, seperti bioenergi yang berasal dari tanaman. Pemerintah bertekad untuk memanfaatkan sumber daya ini secara maksimal demi kemandirian energi nasional. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada energi impor, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional di sektor energi. Presiden juga menegaskan pentingnya hilirisasi di seluruh sektor, memastikan bahwa seluruh sumber daya alam yang dimiliki Indonesia diproses di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah dan peluang kerja bagi masyarakat. Fokus pada pendidikan dan kesehatan untuk masa depan. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fondasi utama dalam strategi pembangunan nasional. Beliau menyampaikan kebanggaannya bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2025 adalah yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap anak bangsa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Menurut Presiden, pendidikan dan kesehatan adalah solusi jangka panjang untuk memberantas kemiskinan. Dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai, pemerintah membuka jalan bagi rakyat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, fokus pada gizi anak-anak menjadi bagian penting dari upaya ini, karena kesehatan generasi muda adalah investasi langsung pada masa depan bangsa. Presiden juga menyerukan kepada semua pihak untuk memperbaiki efektivitas perlindungan sosial dan subsidi, sehingga bantuan dapat benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya akan bangkit dari tantangan ekonomi saat ini, tetapi juga siap menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, sejahtera, dan kuat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemberantasan penyelundupan yang telah merugikan ekonomi nasional. Dalam pidatonya, beliau menyebut bahwa praktik penyelundupan, baik yang terjadi ke dalam maupun ke luar negeri, menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi kekayaan negara agar tidak diselundupkan ke luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai langkah konkret, Presiden menyerukan kepada seluruh pimpinan daerah untuk bekerja sama dalam memerangi kebocoran anggaran di setiap tingkat pemerintahan. Beliau menegaskan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat harus sampai kepada mereka yang membutuhkan, tanpa toleransi terhadap pemborosan atau pengeluaran yang tidak produktif. Dengan pengelolaan anggaran yang ketat dan transparan, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat fondasi keuangan negara demi kesejahteraan masyarakat. Memberantas kemiskinan dan kelaparan sebagai agenda dunia. Dalam forum internasional seperti G20, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemberantasan kemiskinan dan kelaparan telah menjadi perhatian utama dunia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga menjadikan isu ini sebagai prioritas dalam agenda nasional. Langkah-langkah seperti subsidi yang lebih tepat sasaran dan perlindungan sosial yang berkeadilan akan terus ditingkatkan untuk memastikan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Beliau menekankan bahwa bantuan sosial hanyalah solusi sementara. Dalam jangka panjang, kunci untuk keluar dari kemiskinan adalah pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, dan penguatan ekonomi pedesaan. Melalui program-program seperti Dana Desa, pemerintah ingin memastikan bahwa perekonomian daerah dapat berkembang dengan lebih merata. Selain itu, perhatian pada gizi anak-anak juga menjadi prioritas, sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi masa depan yang sehat dan produktif. Presiden mengakhiri dengan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bekerja keras menghadapi tantangan global yang penuh ketidakpastian, dengan keyakinan bahwa Indonesia mampu menjadi negara yang mandiri dan sejahtera. Transformasi pendidikan dan kesehatan sebagai solusi jangka panjang. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama untuk membawa masyarakat keluar dari jerat kemiskinan. Dalam pidatonya, beliau menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran terbesar dalam sejarah untuk sektor pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Menurut Presiden, alokasi besar ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang terdidik dan berdaya saing tinggi. Pendidikan berkualitas adalah jalan keluar sejati dari kemiskinan, melampaui langkah-langkah sementara seperti bantuan sosial atau subsidi. Dalam bidang kesehatan, Presiden juga menyoroti pentingnya layanan yang merata dan terjangkau sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat. Beliau menambahkan bahwa investasi pada gizi anak-anak akan berdampak besar pada masa depan bangsa. Dengan memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan kuat, pemerintah juga mendorong perputaran ekonomi di daerah-daerah melalui program pemberdayaan berbasis lokal. Presiden percaya bahwa membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh adalah kunci untuk menghadapi tantangan global dan membawa Indonesia menuju kebangkitan ekonomi. Sebagai penutup, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam membangun bangsa. Dengan semangat kebersamaan, beliau optimis Indonesia mampu menciptakan masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi semua lapisan rakyat.